Halo teman-teman, saya Daryl Aditya Alexander Welkis dan teman saya Christina Unso. Kami dari kelompok 5 Meteorologi Fisis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur vertikal atmosfer lembab. Ini merupakan materi di dalam buku Meteorologi Fisis. Nah, di dalam bab ini kita mempertimbangkan bagaimana keberadaan air itu dapat mengubah struktur vertikal di atmosfer. Nah, fitur utamanya itu adalah laju selang adiabatik yang dibandingkan dengan laju selang adiabatik kering dan perilaku yang lebih kompleks untuk perpindahan vertikal hingga. Nah, kedua hal ini disebabkan oleh pelepasan panas laten di mana ini mempengaruhi pengangkatan parsel jenuh. Nah, kita masuk pada poin yang pertama yaitu 6.1 tentang tingkat selang adiabatik untuk udara lembab. Laju selang adiabatik untuk paket jenuh ini diharapkan berbeda dari parsel yang tak jenuh. Jadi ada dua, parsel yang jenuh dan tak jenuh. Nah, jika kita mengangkat parsel jenuh itu, maka akan terjadi pengembangan dan pendinginan, di mana ini akan menyebabkan kondensasi atau pengembunan yang sering kita kenal, di mana kondensasi ini merupakan kondensasi uap yang akan melepaskan panas laten yang sebagian itu akan melindungi atau mengimbangi pendinginan. Nah, laju selang adiabatik untuk parsel jenuh ini lebih rendah daripada parsel tak jenuh, di mana kapasitas panas spesifik isobarik dari udara lembab itu adalah rata-rata tertimbang dari kapasitas panas spesifik untuk udara kering dan uap air. Ini bisa dirumuskan menjadi rumus yang kita kenal, yaitu Cp sama dengan 1 dikurang Q CPD ditambah Q CPV. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa menemukan bahwa tingkat selang adiabatik persamaan ini untuk parsel tak jenuh adalah laju selang adiabatik kering dengan kapasitas panas itu Cp. Nah, seperti yang kita bisa lihat di atas pada perumusannya. Oleh karena itu tetapan CPD sendiri merupakan 1004 Joule kilogram pangkat minus 1 K pangkat minus 1, dan untuk CP sendiri tetapannya itu 1565 Joule kilogram pangkat minus 1 K pangkat minus 1, dimana K itu merupakan Kelvin. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa kapasitas panas spesifik udara lembab sedikit lebih tinggi daripada udara kering, yang biasanya kurang dari 1%. Akibatnya, nah laju selang adiabatik ini sedikit lebih rendah daripada udara kering. Nah, jadi dari persamaan keadaan ini kita bisa menunjukkan satu rumus ekspansivitas thermal isobarik alpha P, di mana untuk udara jenuh lembab itu sendiri yaitu AP dikurang 1 per V dikali do V per do T P sama dengan 1 per T dalam kurung 1 ditambah LRVS per RDT. Nah, di mana kapasitas panas isobarik untuk udara jenuh lembab ini dapat ditemukan dari entalpi spesifik H untuk parsel jenuh. Nah, di mana untuk kadar air total kecil ini dapat dirumuskan menjadi H sama dengan HD ditambah LRVS. Nah, di sini kita akan mengabaikan variasi dari L dan kita bisa menemukan rumus RVS sama dengan nu V per nu D kali ES dalam kurung T per P. Yang dimana laju selang adiabatik lembab ini lebih rendah daripada laju selang adiabatik kering atau G per CPD untuk udara kering, dimana perbedaannya ini adalah terletak pada orde pertama yang sebanding dengan ES per T. Ini berarti bahwa pada suhu rendah itu laju selang adiabatik mendekati laju selang adiabatik kering untuk suhu tinggi. Laju selang adiabatik lembab jauh lebih rendah daripada laju selang adiabatik kering. Sebagai contoh, pada tekanan suhu standar kita punya TS sama dengan 0,49 G per CPD yang merupakan tetapan, yang itu bisa dilambangkan menjadi 4,8, yang sama artinya dengan 4,8 K km pangkat minus 1. Nah, di sini kita menggunakan ekspresi untuk energi statis lembab ini sendiri. Untuk parsel jenuh dan ketergantungan suhu L, kita bisa mendapatkan rumus Cp sama dengan 1 dikurang Q Vp dikali CPD ditambah Q Vs CPV ditambah Q1 dalam kurung CPL dikurang CPD ditambah 1 ditambah nu D per nu V dikurang 1 dikali Q Vs dikali L kuadrat Q Vs per RVT kuadrat. Nah, baik. Nah, di sini kita bisa melihat ada grafik yang digambarkan.
Grafik ini menjelaskan tentang perbandingan dari ketinggian, perbandingan dari suhu, dan perbandingan dari tekanan, di mana di sini kita bisa lihat semakin suhu itu turun, ya semakin suhu itu turun dan semakin tinggi ketinggiannya, maka tekanan itu akan semakin kecil. Jadi di sini kita bisa lambangkan bahwa suhu itu sebanding dengan tekanan, di mana pada penjelasannya ini merupakan proses pseudo adiabatik agak artifisial untuk partikel turun, di mana ini akan membutuhkan penyediaan eksternal air cair yang cukup pada suhu yang tepat untuk menjaga paket uap jenuh. Nah, dengan laju selang pseudo adiabatik yang diberikan ini, maka kita bisa mendapatkan fungsi tekanan baru, di mana ini bisa dirumuskan sebagai T dalam kurung P1 sama dengan T dalam kurung P0 atau tekanan awal ditambah integral batas atas P1 batas bawah P0 dikali TS per Pro G kali dP. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu 6.2 anggaran entropi untuk udara jenuh, di mana di sini mengikuti argumen serupa pada persamaan di atas. Entropi spesifik ini terdiri untuk partikel udara kering, uap, dan cairan yang sama dengan rumusnya S sama dengan dalam kurung 1 dikurang QV tutup kurung SD ditambah QV SV ditambah QL SL. Nah, dimana dengan seperti sebelumnya, QV ini merupakan QV ditambah QL yang merupakan konsentrasi air total pada keseimbangan, sehingga kita dapat merumuskan T dalam kurung SV ditambah SL sama dengan LS. Nah, ada potensi kebingungan dalam terminologi yang dimana ini digunakan untuk menggambarkan pemanasan laten dari partikel jenuh. Dimana partikel yang tak angkat akan mengalami pemanasan laten tetapi tidak meningkatkan entropi. Pemanasan laten itu adalah transfer panas yang dilepaskan oleh kondensasi uap ke energi internal paket. Nah, sehingga entropi spesifik air cair ini diberikan rumus SD sama dengan CPD ln dalam kurung T per T0 dikurang RD ln dalam kurung P per P0 dikurang RD ln dalam kurung 1 dikurang ES per P, dimana bisa kita lebih simpelkan menjadi SL sama dengan CPD ln dalam kurung T per T0. Kemudian ini adalah penggunaan umum dalam meteorologi untuk menerjemahkan entropi untuk paket jenuh ke dalam jumlah seperti suhu dan lain-lain, dimana ini kita bisa mendapatkan rumus S sama dengan 1 kurang QW dalam kurung CPD ln theta E per theta 0, dimana kita bisa memperkenalkan suhu potensial ekivalen yang disimbolkan dengan theta E, dimana theta E ini dirumuskan sebagai theta E sama dengan theta D eksponensial dalam kurung LRVS per CPD dikali T per T0 dipangkatkan dengan RW CPD per CPL dikali 1 dikurang ES per P pangkat minus RD per CPD, atau bisa kita lebih simpulkan menjadi theta D sama dengan T dalam kurung P0 per P pangkat RD per CPD. Nah, ungkapan ini biasanya digunakan untuk menghitung suhu potensial ekivalen, dimana jika akurasi tinggi itu tidak terlalu penting, dimana kita dapat mendefinisikan suhu potensial ekivalen sebagai berikut. Suhu potensial ekivalen semu adalah suhu potensial yang dimiliki sebuah partikel jika diangkat secara pseudo-adiabatik ke ketinggian yang tinggi. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu ketidakstabilan amplitudo terbatas, di mana untuk ds per dz positif, atmosfer stabil untuk perpindahan partikel yang sangat kecil, sedangkan untuk ds per dz negatif, atmosfer itu tidak stabil, dan untuk ds per dz sama dengan 0, atmosfer itu stabil secara netral. Nah, sejauh udara dapat tetap jenuh, hal ini masih berlaku untuk udara jenuh selama entropi dihitung dari sebuah persamaan. Ketika sebuah partikel udara dipindahkan melalui jarak yang terbatas, maka akan terjadi efek baru. Nah, situasi yang digambarkan di atas ini disebut ketidakstabilan bersyarat. Ketidakstabilan ini tergantung pada saturasi setelah perpindahan terbatas dari partikel, di mana atmosfer yang tidak stabil bersyarat stabil untuk perpindahan yang sangat kecil memiliki frekuensi daya apung yang nyata. Jika ada lapisan di profil di mana laju selang suhu itu lebih tinggi
atau lebih besar dari laju selang adiabatik lembab, maka ini akan bergantung pada seluruh profil dan parcel mana yang diangkat. Mana di sini kita bisa lihat ada grafik yang di sini, grafik ini melambangkan ilustrasi ketidakstabilan bersyarat, di mana saat mengangkat parcel dari titik keberangkatannya itu atau DEP, parcel itu akan mengikuti laju selang adiabatik ring atau garis itu lurus putus-putus yang kita bisa lihat di sini, dan menjadi apung negatif, yaitu lebih dingin dari lingkungannya, garis padat yang bisa kita lihat juga. Nah, di luar tingkat kondensasi pengangkatan, parcel akan mengikuti adiabatik lembab atau garis lengkung putus-putus itu. Nah, sekarang mungkin paket tersebut akan mencapai suhu yang sama dengan lingkungan, di mana ini dinamakan tingkat konveksi bebas atau LFC, di mana paket tersebut merupakan apung positif. Nah, selanjutnya adalah materi 6.4 yang dibawakan oleh teman saya Christina. Selanjutnya kita masuk pada struktur vertikal dalam diagram termodinamika. Dalam pendekatan grafik analisis struktur vertikal digunakan tipigram untuk menggambarkan penafsiran cuaca. Sebuah tipigram adalah diagram TS yang telah disesuaikan untuk penggunaan meteorologi yang menggambarkan sumbu temperatur, entropi, dan digunakan untuk membuat plot. Dapat kita lihat bersama pada grafik ini, sebuah radiosonde menghasilkan pengukuran suhu yaitu T, suhu titik embun yaitu TD, dan tekanan yaitu P. Sonde diukur pada 850 HPA dengan suhu 8,6 derajat Celcius dan titik embun atau TD min 4 derajat Celcius. Potensial suhu ditentukan dengan mengikuti adiabatik kering yang konstan hingga 1000 HPA dengan suhu 22 derajat Celcius. Dari nilai suhu potensial dapat dibaca di mana saja di sepanjang adiabatik kering, karena adiabatik kering memberikan label suhu potensialnya. Dan suhu titik embun memberikan rasio pencampuran uap air, maka ES sama dengan E. Rasio pencampuran jenuh pada suhu min 4 derajat Celcius dan tekanan 850 HPA adalah sekitar 3,5 gram Kg pangkat min 1. Jadi ini adalah rasio pencampuran udara, yaitu RV sama dengan 3,5 G Kg pangkat min 1. Rasio pencampuran uap jenuh pada suhu 8,6 derajat Celcius dan tekanan 850 HPA sekitar 8,5 G Kg pangkat min 1. Kelembapan relatif dari paket udara adalah 3,5 atau 8,5 kali 100%, hampir sama dengan 40%. Jika parcel udara berpindah, maka ia akan mengikuti adiabatik kering ke atas. Hal ini membuat rasio pencampuran udara 3,5 gram Kg pangkat min 1 menjadi rasio pencampuran udara yang jenuh, yang pada vertex berlabar tingkat kondensasi perpindahan. Pengangkatan parcel yang terjadi membuat tingkat kondensasi untuk parcel udara menjadi sekitar 700 HPA, sehingga adiabatik kering melintasi isoline udara rasio pencampuran parcel. Jika perpindahan parcel lebih jauh mengikuti adiabatik lembab atau pseudoadiabatik, maka perpindahan parcel tergantung pada apa yang terjadi pada air setelah kondensasi. Parcel akan mencapai suhu potensial yang didefinisi sebagai suhu potensial pseudo-ekuivalen atau E yang bernilai sekitar 32 derajat Celcius. Suhu yang dimiliki parcel jika semua uap air didapatkan secara isobarik disebut suhu ekuivalen atau ekuivalen semu, yaitu TE. Suhu juga akan dimiliki parcel pada tingkat tekanan yang sama jika potensialnya sama dengan E. Maka untuk semua suhu bola basah pada tipigram didefinisi sebagai suhu untuk parcel udara dapat didinginkan secara isobarik dengan menguapkan air ke dalamnya. Pengangkatan parcel secara adiabatik ke tingkat kondensasi pengangkatan menyebabkan parcel menjadi jenuh. Kemudian diturunkan parcel kembali ke tingkat tekanan aslinya sekaligus menguapkan air ke dalamnya agar tetap jenuh. Pada proses ini terjadi pseudoadiabatis karena energi yang digunakan untuk penguapan diekstraksi dari energi internal parcel, seperti dalam pengukuran suhu bola basah. Pada akhir proses ini, paket akan memiliki nilai tekanan asli yang jenuh dan itu akan mendinginkan dengan menguapkan air ke dalam paket. Kita harus menyimpulkan bahwa pada proses ini parcel akan berada pada suhu bola basah atau TW, proses adiabatik kering hingga tingkat kondensasi pengangkatannya. Kemudian turunkan parcel di sepanjang pseudoadiabatik sampai
tekanannya mencapai tekanan awal. Titik pada tipigram diberikan label TW yaitu 3 derajat Celcius, mengikuti periode adiabatik lebih jauh ke 1000 HPA. Kita dapat membaca suhu potensial bola basah atau W yaitu 10 derajat Celcius. Suhu potensial ekuivalen semu juga merupakan label untuk adiabatik lembab, sehingga kedua label ini memiliki nilai yang berbeda untuk setiap adiabatik lembab, yaitu 10 derajat Celcius dan E sama dengan 32 derajat Celcius.